Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah ikhwan wal akhwat fillah rahimani wa rahmakumullah, pada zaman di mana ujian fitnah berupa syubhat dan syahwat sungguh benar-benar mengelilingi kita, sehingga harus memiliki tameng, kita harus memiliki penangkal. Syubhat tidak bisa dihadapi kecuali dengan ilmu, karena al-ilmu yufidul yaqin. Dan syahwat tidak bisa dihadapi kecuali dengan as-sabr, dengan kesabaran. Oleh sebab itu, dengan keyakinan dan kesabaran, kata Syaikhul Islam, bis-sabri wal yaqin tunalu al-imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin akan diraih kepemimpinan dalam agama. Dalam pengertian kita bisa terhindar dari berbagai macam syubhat yang bisa mengancam keyakinan dan akidah kita. Begitu pula bisa selamat dari syahwat yang bisa membuat kita lemah dalam rangka taat kepada Allah, kemudian lebih giat untuk berbuat dosa dan maksiat. Oleh sebab itu, salah satu yang paling penting adalah kita hidupkan masjid, kita makmurkan dengan menuntut ilmu. Tidak bisa tidak, dengan harapan Allah menurunkan rahmat. Allah Ta'ala menahan dari berbagai macam adab. Sering kita dengar firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk satu negeri, satu desa, satu kampung beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan barokah dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka telah mendustakan Allah sehingga Allah adab atas perbuatan mereka. Kita tentu tidak ingin mendustakan Allah. Ya. Tentu merupakan suatu nikmat yang tidak boleh kita dustakan adalah Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita, peluang ya adanya tempat beribadah seperti masjid ini. Kemudian ada lembaga pendidikan, ada yang mengajar. Itu semua tujuannya baik, yaitu apa? Untuk perbaikan. Untuk perbaikan. Sehingga bagi kita yang memiliki pandangan, visi, misi perbaikan, mari kita benar-benar semuanya tanpa kecuali untuk melakukan perbaikan itu. Dan tidak ada media yang lebih tepat kecuali dengan majelis ilmu yang nantinya berbuah amal tentunya para jemaah. Ya, nah kita harapkan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala, orang-orang, anak-anak ada 900 datang untuk siap diajar. Ya, kita bikin lingkungan seperti ini, ada masjid, ini semua para jemaah dalam rangka apa? Mengambil bagian
barangkali mendatangkan dengan harapan mendatangkan keridhaan Allah Ta'ala, mendatangkan rahmat, ya, menurunkan keberkahan baik dari langit dan juga datang dari bumi. Itu yang kita harapkan, ya. Sehingga sehebat apapun fitnah yang ada di sana, itu bisa kita hadapi dengan tentunya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekarang yang namanya syubhat. Luar biasa sekarang yang namanya syahwat. Tidak bisa dihindarkan. Ya. Sehingga pagi beriman, sore bisa kufur. Sore beriman, pagi bisa kufur. Banyak sudah para jemaah gejala fenomena orang terserang oleh fitnah tersebut, ya, syubhat dan syahwat. Dan selalu saya sampaikan hadisnya, hadis Hudzaifah bin Yaman, ya, sangat panjang itu, ya. Senantiasa hati itu ditawarkan fitnah, sehelai demi sehelai, sedikit demi sedikit, ya. Nah, dengan kita mempelajari ilmu, mengambil bagian yang diharapkan mendatangkan rahmat, diharapkan bisa menolak berbagai macam bencana. Coba kita lihat dalam waktu kurun terakhir ini, ya, sampai detik ini yang namanya bencana itu silih berganti. Habis ini itu, habis di sana di sini, begitu. Dan angin kencang di sini sudah berputar di atas kita, betul? Di ini sudah berputar di sini. Ya, itu para jemaah. Dan semua itu tidak lain kecuali apa? Bulan per bulan gerhana, ya, disebut dengan apa namanya, super blue blood moon. Coba dinikmati. Sementara apa? Allah berfirman, wa ma nursilu minal ayati illa tahwifa. Tidaklah Allah mengirim, ya, yaitu tanda-tanda kebesarannya kecuali untuk apa? Untuk menakut-nakuti. Coba antum lihat di dalam firman Allah, ya, dalam surah Al-Isra ayat 59 di bagian terakhir, wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Tidaklah kami mengutus dan mengirim al-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, termasuk bulan, matahari ketika terjadi gerhana, kecuali untuk menakut-nakuti. Tapi coba lihat, karena subhat dibalik, ya. Boleh saudara lihat di YouTube itu, ya, ketika dulu berapa waktu yang lalu terjadi bulan yang namanya super blood moon, ya. Ada blue-nya juga, super blue blood moon, nggak tahu seperti apa itu. Ya, gerhana total itu, merah. Bahasa di sini yang ada, saya tangkap tiga kata kurang lebih, ya. Orang-orang asik, nah, ada asiknya, menikmati, asik menikmati. Sementara Quran mengatakan apa? Untuk nakuti, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mengirim tanda-tanda kebesaran kami kecuali untuk apa? Untuk menakut-nakuti, agar kita takut. Dan terus terang, ketika terjadi gerhana bulan itu, sebelum itu Covid itu terjadi, di sini diadakan sholat gerhana. Ya Allah, ya, adab apa yang engkau turunkan? Saya di sini bicara, ya, karena kita tahu, ya, tidak lama Covid, tidak lama meletus, ini banyak, tapi menikmati. Nah, syubhat di sini kita angkat dengan ilmu. Para jemaah bersabar waktu sejam, 1,5 jam, 2 jam. Imam Nawawi sehari 12 mata pelajaran setiap hari. Kita sepekan sekali, sepekan 2 kali, 2 pekan sekali. Padahal kita ingin mendapatkan kemuliaan, rahmat Allah Rabbul Alamin. Nah, ini mari menjadi kesadaran kita semua. Dan yang tidak kalah pentingnya, Islam diperjuangkan dengan syarat-syarat yang ketat, yaitu dengan bisilah, ya, dengan senjata. Harus dengan syarat yang ketat. Itu apa? Dipimpin oleh penguasa dengan bendera yang jelas, bukan dipimpin oleh kelompok-kelompok. Yang kedua, diperjuangkan dengan hujjah, dengan ilmu,
Maka ketika kita mempelajari Islam ini, artinya kita telah memperjuangkan agama tersebut. Ya. Sebagaimana berapa kali saya sampaikan pada antum, firman Allah dalam 3 surat, surat At-Taubah ayat 33, surat Al-Fat ayat 28, surat As-Saff ayat 9, semua hampir sama bunyinya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Itu Al-Fat. Kalau At-Taubahnya walau karihal musyrikun. As-Saffnya terakhirnya walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan apa? Membawa al-huda, petunjuk. Apa itu? Al-ilmu an-nafi, ilmu bermanfaat. Wa dinil haq, agama yang hak apa? Amal soleh. Tujuannya apa? Untuk mengunggulkan Islam di atas agama yang lain. Berarti untuk perjuangan Islam. Cukup Allah sebagai wakil. Ya. Meskipun orang musyrik tidak suka. Lah ini para jemaah rahmati Allah, ya, berarti kalau kita semakin dekat kepada agama kita dengan cara ilmu dan amal, mereka tidak suka, ya. Tidak suka. Apalagi ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ya. Sebagai tonggak dasar yang paling utama. Semua diukur dan dinilai dari sisi tauhid ini. Amal kita semuanya. Sehingga para jemaah, para ikhwan wal akhwat fillah rahimani wa rahmakumullah, hendaklah kita memiliki ghirah, semangat tinggi untuk mempelajari agama ini. Insyaallah banyak faedah dan manfaat, terutama ya di sini kebetulan saya pilih adalah al-qaulul mufid ala kitab tauhid, ya. Baik, itu sebagai muqaddimah. Dan saya lanjutkan yang pegang kitab asli yang berbahasa Arab, ya, saya akan ulang terjemahan dari matan kitab tauhid, ya, kitab tauhid, yaitu hadis Husain bin Abdurrahman, ya, dari Husain bin Abdurrahman, seorang tabi'in. Dia berkata, aku berada di samping Sa'id bin Jubair, juga seorang tabi'in. Sa'id bin Jubair berkata, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Kata Husain bin Abdurrahman, saya. Ya, aku katakan saya, kata dia. Lalu aku berkata lagi, adapun aku sesungguhnya tidak sholat waktu itu, akan tetapi aku ludhightu, disengat binatang berbisa. Apa kata Sa'id bin Jubair? Apa yang kamu lakukan? Aku jawab, aku minta diruqyah. Lalu Sa'id bin Jubair bertanya lagi, apa yang membawa kamu, yang membuat kamu, sebabnya apa melakukan itu, yaitu minta diruqyah? Qultu, aku jawab, kata Husain bin Abdurrahman, yaitu sebuah hadis yang disampaikan oleh Asy-Sya'bi, juga seorang tabi'in, ya. Dia berkata, kemudian Sa'id berkata lagi, apa hadis apa yang disampaikan kepada kalian? Kata Husain bin Abdurrahman, aku berkata, ya, haddatsana, telah berkata kepada kami Buraidah, dari Buraidah bin Husayb, bahwa dia berkata, ya, yaitu Buraidah bin Husayb, tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain atau penyakit demam. Ya. Lalu Sa'id bin Jubair berkata, sungguh baik, ya, telah baik orang yang telah berakhir kepadanya apa yang dia dengar. Akan tetapi, ya, kata Sa'id bin Jubair, telah berkata kepada kami Ibnu Abbas dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, telah ditampakkan kepadaku umat-umat. Aku melihat Nabi dan dia bersama dengan beberapa orang. Ar-Rohtu 3-9 Ar-Rohtu. Jadi Nabi punya umat cuman angkanya, jumlahnya 3-9, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Dan ada Nabi bersama dia seorang atau 2 orang. Jadi umatnya cuma 1 dan juga ada 2. Dan ada Nabi tidak ada satupun umat yang bersama dia. Ya. Ketika tiba-tiba diangkat, diperlihatkan kepadaku sawadun adim, kelompok yang besar. Aku mengira
mereka adalah umatku, kata Nabi Muhammad. Lalu dikatakan kepadaku, dia Musa bersama dengan kaumnya. Lalu aku melihat lagi, tiba-tiba ada sekelompok besar, kemudian disampaikan padaku, ini adalah umatmu. Bersama mereka ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Kemudian Nabi bangkit, berdiri dan masuk ke rumah, sementara para sahabat orang-orang saling berbicara tentang 70.000 ya yang masuk surga tanpa hisab. Sebagian mereka mengatakan mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang mengiringi, yang bersahabat, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian yang lain berkata mudah-mudahan mereka, atau bisa jadi mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam Islam dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Mereka menyebut beberapa perkara, lalu Rasulullah SAW keluar dan memberitahukan pada mereka, dan mereka memberitahukan, ya. Lalu Nabi bersabda, 70 orang itu, 70.000 orang itu adalah mereka orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, dan tidak melakukan tatoyur kepada Rabb mereka. Mereka bertawakal. Lalu Ukasah bin Mihsan berdiri dan berkata, doakan kepada Allah ya Rasulullah agar aku menjadi bagian dari mereka. Nabi bersabda, engkau bagian dari mereka. Kemudian ada yang lain dari sahabat yang berdiri, ya Allah ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar aku masuk bagian dari mereka. Apa kata beliau? Ukasah telah mendahuluimu dengan permintaan itu. Hadis riwayat Imam Bukhari, ya, dan juga Imam Muslim, ya. Ini terjemahannya. Karena kita membahas kitab, ya, kajian kitab, dan harus antum perhatikan, justru yang harus dijadikan perhatian besar itu adalah kajian kitab yang bersifat rutin, bertahap, ya. Kalau kajian-kajian yang bersifat insidentil, tematik, ya perlu, gak ada masalah. Tapi tidak bisa dijadikan satu-satunya. Gitu. Justru tujuan kajian-kajian tematik agar kita bisa istiqomah kajian rutin dengan satu kitab sampai selesai. Itu para jemaah. Dengan tahsilul ilmi, memahami agama, ilmu ini dengan dasar-dasar yang kokoh, ya, termasuk untuk kitab tauhid. Nanti kita ambil fawaid, sehingga mungkin ada qaidah dan faedah, ya, seperti sampai menjadi judul kitab Qawaid wa Fawaid minal al-arba'in an-nawawiyah oleh Syekh Nazim Muhammad Sultan. Qawaid wa Fawaid, kaidah-kaidah agama dan faedah-faedah yang bisa diambil dari Arba'in An-Nawawiyah. Begitu pula dengan kitab ini, supaya kita mempelajarinya itu dengan kejelasan yang melahirkan itminan, ketenangan, karena ilmu itu melahirkan ketenangan. Ini saya sampaikan, ya, supaya kita itu berlomba-lomba untuk mendengarkan isi yang disampaikan para ulama, diantaranya kitab ini. Apalagi ini Masya Allah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, bahasanya mudah. Kemudian seperti ceramah seperti apa kitab, padahal ini ceramah beliau seperti kitab itu, ya. Nah, baiklah, kita sampai para jemaah pada matan hadis Husain bin Abdurrahman, ya, yaitu karena ini kitab saya bacakan, ya, antum harus sabar. Kalau sebelumnya kita bisa mengambil faedah tentang masalah orang suka dipuji dengan perbuatan yang tidak dilakukan. Satu. Yang kedua, ya, orang suka pamer riya dengan apa yang dikerjakan. Yang ketiga, perkataan Fudail bin Iyad, insya Allah nanti
kita juga akan sampaikan fawaid ya, dan juga kalau perlu qawaid yang bisa diambil. Baik. Qala al-muallif rahimahullah. Siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, semoga Allah merahmatinya, qauluhu, adapun perkataan dia, itu perkataan siapa ini? Husain bin Rahman. Ludirtu, aku kena gigit binatang berbisa. Ya, apa namanya kalau digigit binatang berbisa itu? Disengat. Nah, disengat. Ludirtu, aku disengat. Apa maksudnya di sini? Ai ladaghathu aqrabun aw ghairuha, yaitu kalajengking telah menyengat dia, atau juga bisa jadi hewan yang lain. Nah, jadi di sini memang tidak disebut ya akrob itu kalau qafnya sukun itu disebut dalam kalajengking. Kalau yang jantan akorob, ya, akorobun. Kalau akorobun itu betina, ya. Kalau akorobun jantannya, ya. Bisa jantan bisa betina, ya. Atau ghairuha, atau yang lain, karena memang tidak disebut di sini. Cuman beliau mengatakan ludigtu, aku disengat. Ya. Wadzahiru annaha syadidatun. Yang pasti, yang jelas annaha syadidatun, bahwa sengatan itu sangat parah. Ya, sengatannya sangat parah. Kenapa? Li'annahu lam yanam minha. Karena Husain bin Abdurrahman sampai tidak bisa tidur gara-gara atau sebabnya sengatan binatang berbisa. Ya, ini, ya. Apa bisa kita ambil di sini? Ya. Ya, bisa kita ambil faedah loh. Apa? Husain bin Abdurrahman siapa para ikhwan? Tabi'in. Tabi'in itu muridnya siapa? Sahabat. Dipuji Nabi tidak? Khairun nasi qarni, tsumman ladina yalunahum, tsumman ladina yalunahum. Disengat kelajengking, sakit parah sampai tidak bisa tidur. Artinya tidak sakti. Padahal orang mulia, betul? Ini faedah. Nah, sekarang banyak orang yang sakti ini. Ya, ular bukan digigit ular, ularnya digigit kalau perlu. Kebal senjata tajam. Kemudian dijuluki dengan julukan wali. Ini bisa diambil faedah di sini. Betul tidak? Ini seorang tabi'in digigit binatang berbisa sampai tidak bisa tidur. Bahkan di atasnya tabi'in sahabat berdarah-darah sampai Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma tidak bisa apa? Susah untuk menahan darah. Ya, jadi apa? Wali bukan tanda-tandanya digigit binatang berbisa kemudian tidak teracuni, ditusuk kebal, bukan itu. Wali itu apa? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini bisa faedah dan kaidah juga di sini. Ya, dalam surat Yunus ayat 62 63, tolong diperiksa nomor ayatnya. Ala inna auliya Allah, ingat sesungguhnya wali Allah itu tidak memiliki rasa khawatir, rasa sedih. Siapa mereka? Baru dijelaskan alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Itu wali Allah, para jamaah. Namun yang namanya karomah bisa berjalan di atas air, mungkin Umar bin Khattab bisa bicara kepada pasukan yang jauh dari Madinah dan terdengar suaranya, ya, tapi tidak digembar-gemborkan, karena yang namanya karomah yang paling mulia al-istiqomah. Maaf, bismillah. Istiqomah. Oleh sebab itu kita insya Allah tidak mudah terkecoh oleh syubhat. Akhirnya kadang dijual itu, ya, karomah itu,
Kalau karomah yang di sini tuh enak tuh, makanan warteg karomah, boleh dijual. Di jalan ada nih warteg karomah, betul. Di karomah mahar sekian, sekali pencet tiga wanita bisa ikut, sekali dilus barang dagangannya laris, dan macam-macam. Ada tidak subhat seperti itu para ikhwan? Ada ini, dan banyak yang jadi korban kaum muslimin. Kenapa? Oh ini ilmu putih. Kenapa? Pakai baju putih, peci putih. Kalau pakai hitam baru ilmu hitam. Bedakan hanya dengan pakaian. Ini syubhat, ya. Ini bisa diambil dari sini. Ini seorang tabi'in, Husain bin Abdurrahman, disengat kalajengking, sakit parah sampai tidak bisa tidur. Lihat sejarah bagaimana sahabat badannya kena sayatan pedang. Berapa sayat? Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi wali bukan, rajanya wali tentu saja. Ini para jamaah rahmati Allah. Jadi kalau belajar dengan manhaj salaf, belajar yang benar, sabar, rutin, tuntas, insya Allah tidak mudah ditipu, insya Allah tidak mudah terkecoh. Syubhat apapun yang menimpa, insya Allah Allah jaga. Kenapa? Karena kita berusaha, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Nah sekarang kita ingin menjaga haknya Allah, yaitu apa? Ketika ditanya Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'alal ibad an ya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Wahai Mu'ad, naik di atas keledai, apakah engkau tahu haknya Allah pada hamba? Ya, yahdikumullah subhanahu. Apakah engkau tahu haknya Allah kepada hamba dan haknya hamba kepada Allah? Apa kata Mu'ad? Allah lebih tahu, ya, dan Rasulnya. Adapun hak Allah adalah kepada hamba. Allah tidak apa? Haknya Allah kepada hamba yaitu hamba beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Afwan, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi kita sekarang ini sedang mengkaji haknya Allah, para jemaah, ya. Sehingga apa? Karena kita menjaga haknya Allah, insya Allah kita akan dijaga syubhat dan syahwat, ya, dimana keduanya ini, ya, juga mendatangkan apa? Mendatangkan bencana-bencana di sana sini. Jadi bukan main-main apa yang sedang kita lakukan, ini hal yang mulia, insya Allah. Kita tidak memuji diri kita. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqau. Jangan kalian memuji kalian sendiri. Allah Maha tahu siapa lebih bertakwa. Tapi kita ingin dengan kegiatan seperti ini, pertama kita melindungi diri kita dengan minta perlindungan pada Allah Ta'ala dari syubhat dan syahwat. Dan mudah-mudahan harapan yang besar dan sungguh-sungguh apa yang kita lakukan menjadi salah satu sebab, ya, menghalangi turunnya azabnya Allah Rabbul Alamin, yang bukan hanya merusak fisik, jasad dan harta dengan banyaknya bencana, tapi juga sudah banyak merusak hati para pemuda, anti agama, anti ini, anti, masya Allah, naudzubillah min dzalik, begitu mudah menjelek-jelekkan agama dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian selanjutnya para jemaah, qauluhu, ya, adapun perkataannya irtaqaitu, yaitu perkataan siapa di sini? Husain bin Abdurrahman, aku minta diruqyah. Irtaqaitu ay istarqaitu, ya, lianna ifta'ala, ya, lianna ifta'ala mislu istaf'ala. Nah, ini yang belajar bahasa Arab, ya, ini pada pembahasan apa? Nahu apa sarraf? As-sarraf, ya, as-sarfu, sarraf, ya. Irtaqaitu ay istarqaitu. Apa maknanya? Aku minta diruqyah. Sama wazannya, ya, ifta'ala sama dengan istaf'ala, sama istaghfaro, ya. Istaghfar sama dengan iltafaro, ya.
Ya, istarqa itu sama istarqa. Ini dari susunan bahasa. Dan memang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkenal jeli dalam membahas suatu persoalan. Itu ya diakui sama para masyayikh, di antaranya benar dengan telinga sendiri saya di muhadharahnya Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah taala bahwa ceramah beliau seperti tulisan. Ini semua ini ceramah beliau. Terkadang apa? Beliau 1 kilo dari masjid, rumahnya 1 kilo dari masjid. Jalan kaki, yang saya dengar ya, yang saya tahu 1 kilo. Itu murid-muridnya saling bersama sampai ke rumah. Dan muridnya ulama juga. Ya, muridnya ulama juga. Nah, tanya jadi tulisan. Ngobrol di perjalanan jadi tulisan. Jadi ilmu sudah di sini semua para jamaah. Kalau kita di kita di sini semua. Nah ini. Sehingga apa? Sampai bahasa ini juga beliau bahas. Ya, irtaqa itu yaitu istarqa itu. Ya, istarqa yaitu wazannya ifta'ala seperti istaf'ala, itu sama ya. Wa fi riwayat Muslim, ditegaskan dalam riwayat Muslim yaitu istarqa itu. Saya juga sudah cari di riwayat Muslim, ada alhamdulillah. Memang terlalu panjang kalau disampaikan. Istarqa itu. Apa maksudnya? Yaitu tolabtu ar-ruqyata. Saya minta diruqyah. Nah, berarti di sini menunjukkan perkataan ini tabi'in. Ya. Ini kan perkataan tabi'in, Ustaz. Seandainya sahabat pun kalau tidak marfu kepada Nabi tidak bisa jadi sebagai dalil. Sementara orang masuk surga tanpa hisab diantaranya tidak minta diruqyah. Nah ini ya, ini hadisnya. Hadis Jabir bin Abdillah Muslim. Arkhasun Nabi fi ruqyatil hayyah li Bani Amr. Qala Abu Zubair wa sami'tu Jabir bin Ibn Abdillah yaqul la daghat rajulan minna aqrabun wa nahnu julusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala rajulun ya Rasulullah arki qala man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al, rawahu Muslim. Nabi memberikan rukhsah meruqyah karena digigit ular ya, kepada Bani Amr. Lalu Abu Zubair berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, ada seorang dari kami disengat akrobun ya, kalau akrobun sukun qafnya, kalau jengking apa? Jantan atau betina? Betina. Kalau jantan akorobun. Nah, itu bahasa Arab itu ya. Wa nahnu julusun, kami duduk bersama Rasulullah SAW. Lalu ada orang yang mengatakan, seorang berkata, ya Rasulullah, boleh saya ruqyah dia? Nah ini. Apa jawab Nabi? Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa di antara kalian memberikan manfaat pada saudaranya, lakukan. Nah, ini tentu ini umum, meskipun tadi khusus sebabnya. Karena Nabi bersabda apa? Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat pada saudaranya, lakukan. Ini terkait orang kena sengat binatang berbisa di ruqyah. Kalau kasih manfaat yang lain bisa enggak? Umum. Inilah kelebihan mukjizat beliau Nabi SAW. Ya, berarti kalau kita berikan manfaat, lakukan. Sekarang pengajian seperti ini bermanfaat apa tidak? Ayo kita lakukan. Ya, bermanfaat bagi semua, bukan hanya 1-2 orang, bukan hanya ustadznya, bukan hanya antum, bahkan nanti untuk keturunan kita. Masya Allah ya. Wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Ya, tembok yang roboh, ada warisan anak yatim, dijaga sama Allah. Kenapa? Bapaknya orang soleh. Mari kita jadi soleh sekarang ini. Ya, baik. Selanjutnya adalah di sini hadis ini menunjukkan bahwa boleh ruqyah. Bahkan juga yang kita kenal ada seorang tokoh, ada sudah saya simpan hadis, disengat binatang berbisa,
tidak sembuh diobati disayembarakan, yang bisa menyembuhkan dapat hadiah. Lalu sahabat datang bacaan apa? Surat Al-Fatihah dapat kambing, dibawa kepada Nabi, Nabi minta bagian, Nabi tidak menyalahkan. Berarti orang minta diruqyah boleh tidak? Boleh. Ini dilakukan oleh seorang tabi'in, Husain bin Abdur Rahman. Orang meruqyah boleh tidak? Boleh. Dilakukan oleh siapa tadi ini? Seorang, tidak disebut di sini. Faqala rajulun, ya. Memang tidak disebut di sini. Faqala rajulun. Ya. Bisa dicari, ya, siapa rajulun? Yang pasti sahabat, karena berjumpa dengan Nabi. Ya. Boleh saya ruqyah ya Rasul? Nabi mengatakan, barang siapa yang bisa memberikan manfaat silahkan. Nah, berarti di sini bagaimana mensiasati agar tidak masuk kepada golongan orang yang minta diruqyah. Yang minta jangan yang sakit. Ya, mungkin temannya atau saudaranya atau yang lain. Atau tidak perlu diminta, silakan diruqyah. Ini para jemaah, ya. Dan ruqyah itu, ya, ini juga perlu saya sampaikan, saya ya. Bagaimana syarat ruqyah, ya. Bisa tertutup. Rahmati Allah, ya. Yang pertama adalah, ini juga disebut dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, ya. Insyaallah besok saya bahas di mana nih? Film Indah. Ya, syaratnya ada 3, antakuna bi kalamillah au bi asmaihi wa sifatihi awil ma'thur anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah meruqyah dengan kalamullah, Al-Qur'an. Ya, atau dengan doa yang ma'thur dari Nabi. Ya, ini. Ya. Dengan Al-Qur'an, kalamullah, atau dengan nama dan sifat Allah, atau dengan doa yang ma'thur dari Nabi. Yang kedua, bil lisanil arabi wa ma yu'rafu ma'nah. Ya, hendaknya dengan bahasa Arab dan dipahami maknanya. Bahasa Arab dan difahami maknanya. Ada doa mantra, ruqyah itu kan mantra. Tapi alhamdulillah ya bisa dibedakan, ruqyah adalah dari Nabi, ya, atau dengan apa? Al-Qur'an atau hadis Nabi. Kalau mantra biasanya bunyi-bunyian. Ya, apa, simsalabim dan seterusnya. Semar mesem, semar mendem. Nah, itu kan mantra, tidak boleh, ya. Itu bisa mengandung kesyirikan. Yang ketiga para jemaah, an ya'taqid anna ruqyah la tu'athir bi syarat ini, ya. La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Rawahu Muslim. Tidak mengapa ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Ya, antum melihat, ya, pawang hujan, nolak santet dan lain sebagainya, ngusir jin, ya, kadang keluar kalimat-kalimat yang tidak dipahami. Ingat, itu jelas bukan ruqyah, ya, itu mantra yang tidak boleh. Kita hati-hati dari situ. Baik, ini sudah masuk adzan, kita adzan dulu, insyaallah kita akan lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
ro'a fi baitiha jariyatan fi wajhiha saf'atun faqala istarku laha fa inna bihan nadrota. Ya. Kata Ummu Salamah bahwa Nabi SAW melihat ya di rumahnya Ummu Salamah ada jariyah, budak wanita. Di wajahnya ada saf'atun itu hitam. Ya, wajahnya ada warna hitam. Kemudian beliau bersabda, ya. Apa kata beliau? Istarkulaha. Mintalah kalian untuk meruqyah. Siapa yang meruqyah? Bagi wanita itu. Fa innaha biha nadroh. Karena wanita tersebut jariyah tadi ya nadroh. Nadroh itu dari ain, pandangan. Bisa kena ain. Berarti Nabi nyuruh untuk meruqyah. Ya. Pakai fi'il amr, istarku laha. Hendaklah kalian ruqyah bukan berarti larangan diruqyah dan meruqyah ya. Bahkan beliau ya menyuruh ya sahabat ya untuk meruqyah sebagaimana di sini pengakuan sahabiyah yaitu Aisyah ya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi bahwa ya, di sini amaroni Nabi sallam an nastarqiya minal ain ya. Atau dalam riwayat yang lain kana ya'mur an nastarqiya minal ain. Nabi menyuruh memerintah ya agar kami meruqyah penyakit yang disebabkan oleh al-ain. Nah ini ya. Berarti apa yang dipahami oleh Husain bin Abdurrahman, tolabtu, aku minta diruqyah, salah tidak? Sesuai dengan dalil? Sesuai. Nah, berarti yang perlu dipahami di sini, baik sebagai penguatan atau sebagai meluruskan bahwa orang yang masuk surga tanpa hisab diantaranya la yastarkun, tidak minta diruqyah. Bukan berarti tidak minta diruqyah itu larangan minta diruqyah. Bukan ya, ini perlu ya. Nanti apa hikmah dari tidak minta diruqyah sementara Nabi menyuruh untuk meruqyah sampai dengan kalimat amr ya, amaroni, kemudian bahkan dengan fi'il amr istarkulaha, taklah ya kepada siapa yang bisa meruqyah untuk dia, untuk jariyah tadi ada di rumahnya Ummu Salamah. Ini ya. Jadi dikumpulkan dalil semua. Dengan demikian apa yang dikatakan oleh siapa? Husain bin Abdurrahman tidak salah. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau tidak memberikan catatan. Ya. Paham di sini? Berarti beliau membenarkan. Di sini tidak ada di sini, cuma beliau jelaskan irtaqaitu dengan istarqaitu, yaitu apa? Tolab turuqyah, aku minta diruqyah, cukup. Kalau memang itu salah, pasti beliau ini sebenarnya salah. Nah, tidak. Dan tadi sudah saya sampaikan hadis Ummu Salamah, hadis Aisyah, semuanya riwayat Imam Al-Bukhari. Ya. Ini berarti nanti silahkan ya, dengan bacaan Quran. Berapa bacaan diantaranya mungkin pernah tahu ya, seperti Bismillah ya, arkika min kulli syai'in yu'dhika wa min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allah yashfika Bismillah ya arkika. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim.
ya ke panitia, biasa di-share ke grup biar ada faedahnya nanti. Ya. Atau baca Al-Qur'an, baca yang lain, baca Al-Baqarah, rumah diganggu jin, ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Astagfirullahaladzim. La taj'alu buyutakum maqabir innasyaitona yanfir minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Nah ini, ya. Saya lanjutkan, ya, antum sabar dulu. Malam Minggu, insyaallah libur besok, insyaallah. Ya. Besok kalau bisa pagi subuh ada Bulughul Maram di sini. Ya, sama ada wadawa siaran langsung roja. Qauluhu fama hamalaka ala dzalik. Qala Sa'id mas sabab annaka istarqaitah. Adapun perkataan, yaitu perkataan Sa'id bin Jubair kepada Husain bin Abdurrahman, fama hamalaka ala dzalik, apa yang membawa kamu untuk hal tersebut? Yaitu maksudnya, qala Sa'id berkata, mas sabab, apa sebab bahwa engkau minta diruqyah? Nah, itu maksud fama hamalaka ala dzalik, gitu, ya. Apa yang membawa kamu? Ini bahasa Arab tuh begitu, ya. Lebih cantik, ma hamalaka ala dzalik, ya. Seperti ketika ada seorang sahabat ketika Nabi suruh berangkat perang, ya, lalu mengatakan bakhin, ya. Ma yahmiluka ala qaulika bakhin, ma yahmiluka, sama, ya. Kemudian qauluhu haditsun haddatsanahu asy-Sya'bi. Adapun perkataan satu hadis yang disampaikan kepada kami oleh asy-Sya'bi, Amin bin Syarahil, ya. Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, ya. Tabi'in. Ya. Wa hadza yadullu ala anna salaf radhiyallahu anhum yatahawarun. Hatta yasilu ilal haqiqah. Ya, apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang bisa diambil faedah oleh beliau? Hal ini menunjukkan bahwa salafus soleh radhiyallahu anhum, mereka itu yatahawarun. Apa? At-tahawur, muhawarah, saling diskusi, saling bicara. Kalau sekarang apa namanya? Ya, kalau sekarang jagongan, kongko-kongko. Tapi kongkonya orang sekarang yang ngopi sambil ngomong macam-macam. Kalau mereka duduk sambil dialog tentang ilmu. Sampai apa? Hatta yasulu ilal sebut. Ya. Seperti siapa yang bicara masalah madi di masjid? Miqdad ibnul Aswad. Ya, Miqdad ibnul Aswad bicara madi itu. Nah, bicara bisnis boleh, silahkan. Bicara, tapi ini ingat, bicara masalah ilmu. Nanti di hasilnya, kalau antum sama istri tadi apa hasilnya? Di mobil, di motor, diskusi, asik dan ciptakan seperti itu. Terkadang kita itu apa mas, bukan ustadz mas, tenang aja. Ya, gitu, nggak ada masalah. Terus diskusikan itu para jemaah. Ini para sahabat, para tabiin, salafus soleh, yatahawarun hatta yasilu ilal haqiqah. Nah, kita di sini apa yang sudah kita tahu sebagai penguatan. Kalau yang belum tahu sebagai sebuah wacana nanti untuk mencari tahu. Jangan memutuskan, kalian memang tidak bisa. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu. Diskusinya adalah semua serba tanda tanya. Ini bagaimana ya? Ini bagaimana? Hasil pembicaraan ilmu yang memang dicari seperti apa ilmunya. Fas'alu
ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Asik nikmat ikhwan. Karena hidup memang semua ada ilmunya. Ya. Berhubungan sama istri ada ilmunya. Makan ada ilmunya. Semua. Jadi sebenarnya diskusi, pembicaraan adalah sebagaimana pembicaraan ketika mau makan apa. Ya, nggak boleh makan tangan kiri. Jangan minum tangan kiri, baca bismillah. Ketika nanti ini mungkin sudah siap nyari makanan sama istri. Mau mie Aceh, mau mie mana. Kan gitu. Di motor diskusi ilmu. Selain makanan. Masalah anak, diskusi dengan ilmu. Meskipun Ustadz kan harus hafal ayatnya, hafal hadisnya. Tidak. Kalau bisa alhamdulillah. Dicatat. Nanti ditanya, diskusikan para jemaah. Kalau itu terjadi, hidup, insya Allah, mudah-mudahan jadi apa? Jadi turunnya rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena semua kita ingin hidup ini sebagaimana yang dikehendaki, aturannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan nikmat, ya nikmat para jemaah. Daripada bebas tanpa ada landasan apa sama sekali. Ya, kita mikir akhirnya. Ini ilmunya seperti apa? Ya, kita mau ngomong ini bagaimana? Ini bagaimana? Kita cari terus sampai kita mati. Begitu. Ya. Bahkan duduk dengan sandar tangan kiri satu di masjid begini, tidak boleh ada apa ilmunya. Semua. Ya, yang kita tidak sadar, tidur tengkurap sudah dibahas dulu di majelis ini, di majelis Jumat dengan rojak. Banyak para jemaah. Nah ini coba kita lihat bagaimana para salaf. Dan beliau yang menyampaikan seperti itu mengambil manfaat dan faedah. Wa hadza yadullu ala anna salafa radhiyallahu anhum yatahawaruna hatta yasilu ilal haqiqati. Hal ini menunjukkan bahwa salafus soleh radhiyallahu anhum mereka itu saling diskusi, muhawar, saling bicara satu sama lain sampai bisa tercapai kepada tujuan hakikat ilmu. Ini para jemaah. Silakan cari lawan untuk bicara. Paling tidak lawannya istri, ya kan istri gampang antum kibulin. Para istri jangan tersinggung ya. Anda juga punya hak ya untuk ngibulin. Tapi di sini masalah ilmu. Maksudnya apa? Diskusi tentang ilmu. Enak para jemaah. Tidak tahu, tanyakan ke ustaz. Berarti itu hidup. Coba Mikdad Ibnu Aswad bicara apa tadi? Bicara madhi, jijik kan? Tapi gak malu karena ilmu. Apalagi ini masalah ruqyah. Ini apa ini yang kamu lakukan ini? Ruqyah. Bagaimana kau bisa membuat seperti itu kamu? Apa yang menyebabkan kamu? Ini dibicara. Jadi serius. Jadi heboh. Gitu. Ya. Jadi heboh. Bagaimana kita bisa heboh dengan ilmu? Supaya apa? Takbir kita dalam sholat, rukuk kita bagaimana, sujud kita bagaimana. Biar heboh dengan ilmu. Enggak kok, enggak akan merugikan, enggak akan merugikan perdagangan kita, ya, tidak akan merugikan pekerjaan kita, insya Allah justru malah bertambah barokahnya, insya Allah. Sa'id ibn Jubair lam yaksud ya al-intiqad ala hadar rajul. Sa'id bin Jubair tidak bermaksud untuk membantah, untuk menaket, yaitu mengkritik rajul tersebut. Siapa? Husain bin Abdurrahman. Tidak. Apa maksudnya? Bal qasada an yastafhima minhu wa ya'rifu mustanadahu. Bahkan tujuannya adalah agar dia bisa minta pemahaman. Nah ini ya, minta pemahaman. Ya, berarti apa? Ngorek ilmu. Ada apa sih? Ilmunya seperti apa? Ya. Dan ingin tahu juga mustanadnya, sandarannya mana, ya. Nah sehingga bicara sampai hadatsana apa buat kamu? Hadatsana haditsun, hadatsana asy-Sya'bi, seperti itu. Coba para jemaah, ya.
Ikhwan semuanya, coba ini kita terapkan dalam kehidupan ini. Ya, kebetulan Bapak Ibu guru sini datang, hadir. Berapa anak-anak? Tanggung jawab 900 anak dari TK sampai SMP. Nah, kalau kita tidak dengan ilmu, dengan apa lagi? Anak kadang makan dengan tangan kiri, anak-anak jangan makan tangan kiri ya. Kenapa? Nabi melarang. Nah, sebut Nabi supaya biasa dengan apa? Nabi. Begitu. Nabi melarang. Kata Nabi seperti setan. Nah, tidak boleh kita nyerupai setan. Anak-anak kasih dalil, tapi anak-anak sudah, ya. Tabassumu kali akhika sodoko, anak-anak sudah tika-tika udah paham. Ya, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Kalau abinya minum berdiri, jangan macam-macam kalau di hadapan anak-anak kita. Ya, disikat betul. Ya, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Abinya tahu bahwa itu khilaf ulama. Tapi anaknya ya dodok, ya nak iya nggak boleh. Nah ini khilaf ulama. Apa kata Ustadz, ini hiwar ilmu, masih kecil. Itu untuk istri antum aja. Yang begitu dengan istri. Ya, dengan anak tidak. Makanya kemarin anak-anak sampai sekarang ini yang kelas 6, kelas 3, kelas 9 ya, kita berikan daruh pemantapan sholat. Enggak sebut dalilnya dulu, gerakannya seperti apa. Ya, masih berlangsung ini. Itu. Supaya apa? Saya sebutkan Nabi begini, cukup nanti dalil proses. Ini para jemaah. Nah, kita yang sudah seperti ini harus tahu dalil dong. Ya, tahu dalil. Itu pun juga proses, ya. Ini seperti yang dilakukan oleh salafus saleh. Supaya apa? Paham dan tahu sandarannya, ya. Nah, jadi saya juga punya beban ketika menyampaikan hal penting, saya cari sandarannya apa, dasarnya apa, ya. Sehingga kadang harus diam dulu, tak cari yang sesuai dengan itu. Selanjutnya para jemaah, qauluhu la ruqyata ay la qira'ata la istirqa'a ala maridin au musabin. Adapun perkataannya tidak ada ruqyah, yaitu la qira'ata, tidak ada bacaan, atau tidak ada istirqa'a, yaitu permintaan ruqyah terhadap orang yang sakit atau orang yang kena musab, ya, kena musabun apa saja, ditimpa oleh kecelakaan, ya, atau apa saja, ya. Nah, seperti di sini, meskipun tidak beliau sampaikan, lam di sini lam nafilil lil jinsi, ya, yang menafikan semua bentuk ruqyah, kecuali ruqyah itu hanya untuk penyakit yang disebabkan oleh ain dan humah. Apakah betul seperti itu? Nah, itu nanti pembahasannya, ya. Beliau tidak sampai di sini, ya. Cuma beliau katakan, yaitu Syekh Muhammad Mustafa menjelaskan ketika menjelaskan la ruqyata, tidak ada ruqyah di sini, yaitu tidak ada bacaan atau permintaan ruqyah atas orang sakit atau orang yang kena musibah yang lain, ya. Illa min ainin, kecuali sakit karena ain. Apa itu penyakit ain? Nah, nanti tersendiri tentang ain kita bahas. Al ain hak, kata Nabi. Ain itu benar, ya. Al ainu hak, ya. Saya kumpulkan juga hadis-hadis tentang ain, ya. Ini terjadi sampai kapanpun terjadi. Nah, apa itu ain? Ya, penyakit karena disebabkan oleh pandangan mata yang hasad. Nah, itu pandangan mata yang hasad. Pandangan mata yang hasad, ya, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa al-ain hak, ya. Ain itu adalah hak. Walau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathul ainu, rawahu Muslim. Ain itu hak, ya. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka penyakit ain akan mendahului takdir. Ini, ya, hadis Abdullah bin Abbas. Al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqathul ain wa idza istaghsiltum faghsilu, rawahu Muslim dari Ibnu Abbas. Ain itu hak. Seandainya ada sesuatu yang mendahului qadar, maka ain bisa mendahului qadar, ya. Kalau kamu mandi, maka mandilah. Nah,
ini perlu penjelasan ya. Di sini ada suatu kisah yang sangat panjang. Hadis riwayat Imam Nasa'i, juga Imam Ahmad dari Sahal bin Hanif bin Hunayf ini ya. Sahal bin Hunayf, bahwa Rasulullah SAW keluar, kemudian mereka bersama Rasulullah mengarah ke Mekah. Ketika sampai di tempat di sekitar Juhfah, Sahal bin Hunayf mandi ya, dan dia seorang yang rojulan abiyat, kulitnya putih bagus, hasanal jismi wal jid, kulitnya bagus, badannya bagus. Fanadhara ilaihi Amir ibnu Rabi'ah akhu Bani Adi bin Ka'ab. Kemudian ada yang lewat dan melihat, yaitu Sahal bin Hunayf. Siapa? Amir ya bin Rabi'ah, saudaranya Bani Adi bin Ka'ab. Wa huwa yaktasil ya, dan dia sedang mandi. Yaitu siapa? Sahal bin Hunayf ya, sedang mandi ya. Lalu kata Amir mengatakan, ma ra'aitu kal yaum walal jilda mukhabba'ah falubito bisahal. Kata Amir, aku tidak pernah melihat orang yang kulitnya seindah dia, sebagus dia. Nah, itu dipuji ya, akhirnya apa? Langsung letoy, langsung lemes dia ya, langsung jatuh, dibawa kepada Nabi. Lalu dikatakan, ya Rasulullah, hal laka fi Sahal, apa pendapatmu tentang Sahal? Wallah ma yarfa'u ra'sa, dia tidak bisa angkat kepalanya ya Rasulullah, demi Allah. Wa ma yufik, dia tidak bisa bangun ya. Kemudian Rasul bertanya, hal tattahimuna fihi min ahadin, apakah ada yang orang yang kamu curigai dalam hal ini? Qalu, sahabat menjawab, nadhara ilaihi Amir bin Rabi'ah, ada yang melihat Sahal bin Hunayf ketika mandi. Siapa? Amir bin Rabi'ah. Apa kata Nabi? Da'a. Rasulullah memanggil Amir ya, dan Rasul agak marah. Kemudian beliau mengatakan, alama yaqtul ahadukum akhahu, atas dasar apa engkau membinasakan saudaramu ya. Halla idza ra'aita ma yujibuka barrakta, hendaklah kamu kalau melihat sesuatu yang mengagumkan, hendaklah membaca apa? Baroktah, dengan keberkahan. Barakallahu laka ya. Barakallahu fika, barakallahu laka ya, wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu juga antum kagum kan sama dia, ingin seperti itu ya. Ini doa barokah. Bahkan antum tulis dalam surat Al-Kahfi ya, saya catat di sini, nanti baca sendiri saja, 37 sampai 41 ya, di mana situ orang kagum dengan kebunnya. Akhirnya apa? Kebunnya hangus, terbakar. Coba kamu baca baca apa? Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Qala lahu sahibuhu wa yuhawiru akafarta billadzi khalaqahu min turab thumma min nutfah thumma sawwaka rajula lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada walaula id dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Seandainya kamu masuk kebun dengan baca masya Allah la quwata illa billah, antum lihat mobil antum mulus, masya Allah bagus, masya Allah la quwata illa billah, barakallahu fi. Itu lihat istri, barakallahu fiha, barakallahu laki ya. Lihat istri macam-macam tanggapannya. Kalau baru saja ya, kalau udah lama beda. Itu para jamaah rahmatullah ya. Nah, mari kita motornya bagus, jangan kagum ya. Ini sudah jelas ini terjadi. Hadis sahih Imam Muslim, Sahal bin Hunayf jatuh ya, jatuh dilak oleh Amir bin Rabi'ah. Dipanggil sama Nabi Amir bin Rabi'ah, disuruh apa di sini? Nah, ini dia ya, disuruh untuk mandi ya. Kemudian thumma qala lahu iktasil lahu, mandikan dia. Wa qasala wajhahu wa yadayhi wa mirfaqaihi
wa rukbatayhi wa atrafa rijlaihi wa dakhilata izarihi fi qadahin thumma sabba dzalikal ma'a alaihi. Ya, kemudian suruh mandi, lalu wajahnya dibasuhi, dua tangannya, dua sikunya, dua lututnya, dan juga ujung-ujung kakinya, ya, bagian dalam sarungnya, ya, ditampung airnya dan dimandikan. Dengan yang lain dengan wudu. Di sini Syekh juga menjelaskan, ya, dengan wudu. Berwudu, ditampung wudunya, dimandikan kepada yang kena ain tadi. Ya, nanti ada nih, ya. Makanya apa yang sampai beliau ini syarat dengan apa ya? Ya, dengan ilmu. Ya, ini satu-satu baris saja perkataan beliau, ya. Kita coba mencari sandarannya, ya banyak ketemu, ya, sehingga kita memang tertarik dengan apa yang beliau sampaikan, beliau jelaskan. Ya. Ain yusammihal ammah al-an an-nuhatah. Ya. Orang sekarang menyebut ain dengan an-nuhatah. Wa ba'duhum yusammiha an-nafas, ya, yaitu nafas kejiwaan. Wa ba'duhum yusammiha al-hasad, sebagian juga memberikan nama dengan al-hasad yang lebih ya, dan menyebabkan seperti itu. Dan Syekh bin Baz pernah cerita, ada orang lewat di depan hewan-hewan yang sangat banyak, ya, kemudian apa? Mati semua hewan itu, ya. Ini pandangan seperti itu, ya. Wahia nadratun min hasidin. Ini kata beliau, ain itu adalah pandangan yang muncul dari orang yang hasad. Makanya baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ini suruh baca waktu tidur, ya, ditiupkan di badannya. Ini nafsuhu khabithatun, ain itu sendiri khabithah, buruk, ya. Tatakayyaf bi kayfiyati tatakayyafu bi kayfiyatin khassah fayanba'itsu minha ma yu'athir 'alal musab, ya. Jadi ain yang hasad itu sendiri sudah jelek. Ain itu muncul, yanba'itsu minha, muncul apa? Ma yu'athir 'alal musab, yang bisa berakibat fatal kepada yang kena. Dan tidak hanya manusia saja, bisa hewan yang kena, ya, bisa rumah, bisa mobil dan lain sebagainya. Sehingga jangan heran kalau ada orang tua dulu, kalau ada anak kecil dipuji-puji, apa ngomongnya? Jangan dipuji-puji nanti sakit, betul? Ada gitu. Ada burung ditawar orang mahal, wah kagum, ditawar sampai 10 juta, malah belinya tidak sampai 100.000. Besoknya apa? Mati. Terjadi tidak? Terjadi. Ya, terjadi. Ain. Ya. Tapi antum jangan bilang saya nggak kagum sama kamu, wahai istriku. Bahaya. Ya. Ya kagum tapi dengan baca apa? Keberkahan. Jangan salah paham. Maaf, nggak boleh kagum, nanti kena ain. Ya. Jadi yang lain karena nggak kagum, nyari yang kagum. Alasan, ya. Nah, ini para jamaah sekalian. Wah, ini barang saya ingin sampai halaman berikutnya, ya. Kemudian humah bidomil ha fathul mim ma takhfifiha wa hiya kullu dzati summin, ya, atau samin, ya. Sam atau sam juga bisa, samin. Apa humah? Ya, haknya dhammah, mimnya fathah. Humah, ya, ma takhfifiha. Yaitu apa? Setiap sesuatu yang sebabnya adalah kena racun. Ya, sebenarnya kalau humah itu panas, demam, ya. Dan beliau mengatakan zati samin, yang kena racun. Sebenarnya tidak hanya racun saja, betul, ya, infeksi, ya, infeksi. Ya, terinfeksi kan jadi racun, meskipun bukan racun, ya. Tapi bagi badan jadi racun.
Ya, tapi yang apa namanya Husain bin Abdurrahman karena panas ya, karena panas juga karena racun. Tapi sekarang bukan racun ya, apa saja zat yang masuk namanya terinfeksi. Itu. Wal makna la daghathu ihda dawatis sumum. Maknanya adalah telah menyengat Husain bin Abdurrahman salah satu hewan yang punya racun, yang punya bisa. Wal aqrabu min dawatis sumum. Kalajengking termasuk hewan yang punya bisa, yang punya racun. Ini mau menjelaskan ke sana. Insyaallah kita semua paham, bahkan antum lebih paham masalah racun dan apa namanya infeksi ya, infeksi. Ya. Kita saja misalkan luka, kita garuk dengan tangan, kemudian bisa jadi bengkak dan bernanah, infeksi. Ya pada hakikatnya ya racun bagi tubuh saat ini. Tapi kalau kita lihat ini bukan jenis racun kan gitu. Ya, ini maksudnya. Nah, tapi semua sebabnya sama, bisa panas, bisa demam. Kenapa? Oh, infeksi. Infeksi apa? Tenggorokan. Infeksi apa? Telinga dan semuanya. Ujung-ujungnya apa? Humah, panas, demam. Nah, humah itu demam. Ya. Nah, maka di sini tidak ada ruqyah kecuali karena ain atau karena demam. Nah, sementara orang yang kena racun bisa demam dan bisa tidak bisa tidur. Ya. Faqala Ibnu Jubair qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin hadatsana Ibnu Abbas ila akhir. Ini sudah tadi kita bahas. Jadi idzan fa Husain istanada ala hadis. Jadi Husain bin Abdurrahman menyandarkan kepada suatu hadis, yaitu la ruqyata min ainin au humah. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, saya dapatkan dalam riwayat Abu Dawud ya. Di sini tidak disandarkan kecuali setelahnya ya, yang panjang, yaitu kepada Bukhari Muslim ya. Nah, ini marfu kepada Nabi dalam riwayat Abu Dawud nomor 3884 anin Nabi ya. Jadi Buraidah bin Husayb, bukan perkataan dia, annahu qala anin Nabi, bisa dilihat di Abu Dawud. Kalau yang berkata Buraidah bin Husayb berarti apa? Mauquf, berhenti sama perkataan sahabat ya. Perkataan sahabat hujjah apa bukan? Ulama beda pendapat, meskipun yang rajih hujjah, tapi ini anin Nabi. Nah, ini nggak disebut di sini ya. Disebut di riwayat Abu Dawud nomor berapa tadi? 3884. Boleh antum lihat di Sunan Abi Dawud, Sahih Sunan Abi Dawud. Ini Syekh Albani mensahihkan hadis itu. Berarti apa di sini? Marfu kepada Nabi. Ini hadis marfu, bukan mauquf ya, bukan perkataan Buraidah ibn Husayb, tapi itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu beda para jamaah kedudukannya. Ya, beda kedudukannya, juga beda hukum ya. Kalau hadis sudah pasti hujjah. Wa hadza yadullu ala anna ruqyah minal ain awil humah mufidah. Hal ini menunjukkan bahwa ruqyah yang dilakukan kepada penyakit yang sebabnya oleh ain atau oleh humah demam tadi mufidatun ya, bermanfaat, berfaedah. Wa hadza amrun waqi', dan ini terjadi. Beliau sampaikan hadis fima makna, dan saya sudah siapkan hadisnya, matannya ya itu. Nah, ini memang ya seperti ini apa ya istilahnya, kalau kita lihat caranya para ulama ya, meskipun ya syarah penjelasan bukan dari ulama, syarah disarah ya. Ini kan metode yang ingin saya sampaikan. Di sini beliau sampaikan secara makna ya. Hal ini ditunjukkan oleh kisah seorang yang diutus Nabi dalam sariyah. Apa sariyah? Sariyah itu adalah sekelompok orang pasukan perang. Ya. Fastadafu qauman, mereka minta jamuan pada satu kaum, falam yudayifuhum, tapi mereka tidak memberikan jamuan itu ya. Faludhira sayyiduhum ladaghathu aqrabun, kemudian sayyid mereka, tokoh mereka, kaum yang minta
diminta jamuan oleh sahabat tadi, tidak memberi, tokohnya disengat binatang berbisa yaitu kalajengking. Faqalu man yarki, lalu bertanya, siapa yang bisa meruqyah? Faqalu la'alla haula ar-rabbu indahum raqin. Ya, ketika saling bertanya kepada kaumnya, ini tokohnya kena sengat kalajengking, ya. Kemudian bertanya, siapa yang bisa meruqyah? Bisa jadi tadi tuh loh, rombongan tadi ada yang bisa meruqyah. Fajau ila as-sariyah. Lalu kaumnya ini datang kepada sahabat, ya. Sariyah di sini sekelompok, berapa jumlahnya sariyah, ya. Ada nama lain ya, seperti batalion, peleton dan seterusnya itu, ya, namanya sariyah. Qalu hal fikum min raqin, apakah ada bisa meruqyah dari kalian? Qalu na'am walakin la narqi lakum illa bi syai'in minal ghanam. Ya. Iya, tapi dengan catatan kami tidak meruqyah untuk kalian kecuali bi syai'in minal ghanam. Tolong kasih saya kambing, kami kambing. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah boleh ya minta imbalan dari ruqyah? Nah, ini nanti perlu dibahas. Oleh karena itu, ini Syekh membawa secara makna, ya, sehingga kita punya katakanlah ya beban untuk mencari, ya, hadisnya, ya. Dan saya sudah catat di sini. Iya, ya. Jadi ini ya nggak salah, tapi ini kan secara makna. Di sini, ya, matanya berbunyi begini. Ketika ditanya, ya ayyuhar rahtu inna sayyidana ludhigha wa sa'ayna lahu bikulli syai' la yanfa'u fala 'inda ahadin minkum min syai' faqala ba'dhum na'am wallahi inni la arqi walakin wallahu laqad istadafnakum falam tudayifuna fama ana biraqin lakum hatta taj'alu lana ju'la fasalahuhum ala qati'in minal ghanam fantaraka yadfilu alaihi wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin. Ini panjang sekali, ya. Pertanyaan sama, semakna dengan apa maknanya yang diambil oleh Syekh, ya. Apakah ini Syekh kami wahai kaum kena sengat binatang berbisa, apakah ada dari kami sudah berusaha untuk menyembuhkan tapi tidak berhasil, apakah kalian ada sesuatu? Ya, ya, demi Allah sesungguhnya aku bisa meruqyah, akan tapi demi Allah tadi kami minta jamuan pada kalian tidak kalian berikan, maka saya tidak akan meruqyah untuk kalian sampai kalian beri kami bagian, ya. Kemudian diputuskan yaitu qati minal ghanam, itu kambing, ya, berarti boleh. Orang meruqyah berarti di sini menunjukkan boleh, ya. Ini para jamaah, ya. Ya, la narqi lakum illa bi syai'in minal ghanam, ya. Allahu a'lam bissawab. Ya, baiklah. Apa yang bisa diambil manfaat di sini? Pertama, satu, ya, yang faedah yang bisa kita ambil yaitu apa? Bahwa tabi'in, ya, bahkan sahabat, bahkan Nabi terluka karena pedang. Tabi'in juga kena sengat binatang berbisa, artinya tidak sakti. Itu perlu antum silakan catat dengan catatan antum sendiri, ya. Padahal mereka adalah orang yang sudah diberikan pujian oleh Rasulullah, tazkiyah. Yang kedua adalah, ya, para salafus soleh mereka bersemangat dalam berbicara tentang ilmu. Yang ketiga, bolehnya minta diruqyah.
Ya. Yang keempat, dianjurkan untuk meruqyah orang yang sakit. Tadi sudah sampaikan hadis semuanya. Ya. Kemudian yang kelima, penyakit karena ain adalah satu kebenaran, ya, yang timbul dari kedengkian. Timbul dari kedengkian. Yang berikutnya, ketujuh, keenam adalah jika melihat sesuatu yang mengagumkan, doakan dengan keberkahan. Ya. Doa dengan keberkahan. Seperti apa? Barakallahu laka, barakallahu laka, atau barakallahu fika. Yang ketujuh, bisa dengan doa Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, ya. Ayat berapa tadi? Al-Kahfi ayat berapa? Ya, silakan antum cari sendiri. Surah Al-Kahfi 37 sampai antum cari, ya. Kemudian yang terakhir, jika diyakini seseorang terkena ain, maka disembuhkan dengan cara dimandikan dengan air bekas wudhu orang yang melihatnya dengan kekaguman, ya, yang tanpa doa keberkahan. Demikian para jemaah, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada pertanyaan, ya. Sebentar dulu. Tertulis silakan, sudah disiapkan kertas, ya. Biasanya kertas itu memang dikelilingin. Kalau situ mau ngambil, ada nanti panitia harus keliling. Pak, kenapa? Oh iya. Diurut, dipijat. Ya. Kalau mah khawatir nunggu urut gak antrian nomor di rumah sakit. Ya. Ya harus jelas ini. Ya. Sekarang sebelum memvonis dan terjadi kesimpulan akhir, tentu harus dibuktikan, ya, karena keahlian mengurut dan memijat, ya, apalagi saraf, itu memang bukan sembarangan, ya. Kalau kita di sini saja kebentur sedikit kayak kena kesetrum, betul? Di sini cek, antum cetek nih, kayak kesetrum. Ya itu, kayak ada getaran, dan memang di dalam badan kita ada ion listrik, nah begitu, ya. Nah, jadi pertama, jangan sampai terburu-buru
menghakimi, memutuskan, ya. Kecuali memang ada korinah, indikasi ke sana, informasi sebelumnya, atau mulut berkomat kamit dengan bacaan yang tidak jelas tadi misalkan. Kalau hanya kesetrum, ini aja itu langsung seperti kesetrum, ya itu. Maka ini harus hati-hati. Tapi kalau memang benar, ya ada semacam itu, kalau bahasa tenaga dalam pun juga harus diteliti lagi, ya. Apakah karena memang dia kena sarafnya sehingga ada itu? Bisa. Sebab untuk mengatakan bahwa dia punya tenaga dalam, dan biasanya bahkan semuanya sumber tenaga dalam itu ada sumber kekuatan jin misalnya, ya. Dan tahu yakin betul begitu. Ya kalau tahu, ya kenapa kok dihantar? Kalau tidak tahu, ya tidak tahu dimaafkan. Innallaha tajawaza li an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni, memaafkan, ya umatku dari apa? Kesalahan yang tidak dia tahu, lupa atau dipaksa. Nah, ini, ya. Nah kalau tidak tahu, tapi sudah tahu, tahunya dari mana? Sebelumnya. Kalau sebelumnya tidak tahu, itu memang sekarang orang ahli dalam urut saraf banyak, ya banyak. Dan pelajaran itu seperti akupunktur, kan saraf-saraf yang ditotok, ya. Nah kalau memang dia sesuai dengan ilmunya, nggak ada masalah. Kemudian timbul efek seperti apa? Kesetrum. Jangan langsung dinilai bahwa itu tenaga dalam. Nah ini yang jadi persoalan, ya itu. Seandainya iya dan tahu sebelumnya, itu baru tidak boleh. Tapi tahu setelahnya, ya kita tidak tahu sebelumnya, insya Allah dimaafkan. Paham di sini? Itu. Nah sementara ini memang sakit. Manistata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Rawahul Bukhari. Barang siapa di antara kalian bisa berikan manfaat pada saudaranya, lakukan. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Yang lain silakan, ya. Maaf Sabtu ini spesial, setidaknya agak mundur sedikit, dimaklumi. Insya Allah masih buka Duku Zamrud, MGT, insya Allah masih buka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terus apa saja kiri-kiri seseorang itu diganggu oleh jin gitu. Terima kasih. Yang diganggu jin siapa? Yang ngeruqyah? Yang diruqyah itu. Oh iya. 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 Ya ini ada orang yang barangkali dia muslim, tidak sholat sama sekali atau masih sholat? Ya, kalau ketika meninggalkan dohirnya meninggalkan sebagian sholat. Kita tidak bisa menghukumi semuanya, ya. Sebab kata Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, ya tidak mungkin orang itu tidak sholat sama sekali. Pasti ada satu saat sekali saja. Nah, berarti karena meninggal karena malas, ya, karena malas. Nah, maka di sini ketika ada orang seperti itu, kalau kita lihat tadi, manistata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa dari kalian bisa berikan manfaat pada saudaranya, lakukanlah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu bersaudara. Persaudaraan bisa putus karena murtad. Murtad diantaranya bisa keluar dari Islam karena meninggalkan sholat. Ya, jika kapan? Jika dia meyakini meninggalkan sholat tidak apa-apa. Kalau kita tidak tahu, cuman dia sering nggak sholat, ya kita tidak bisa, ya, menghakimi dan menghukumi dia keluar dari Islam. Nah, dengan demikian boleh tetap diruqyah, justru bisa dijadikan kesempatan untuk mendakwahi dia, ya, agar bapak sholat, ya, karena sholat itu bisa menjaga dari syaitan, dari jin. Orang sholat di malam hari, malaikat mendekati dia sampai ke mulutnya,
sampai semua bacaan masuk ke rongganya. Dan kalau orang didekati malaikat, setan tidak akan berani mendekati dia. Itu. Ini kesempatan untuk apa? Untuk mendakwahinya. Ya, untuk mendakwahinya. Maka gak ada masalah, ya. Jadi orang Islam selama kita tidak yakin keluar dari agama Islam, maka masih masuk falyanfa akhahu falyaf'al, masuk ke dalam akhah tersebut, ya. Saudara tersebut. Innamal mu'minuna ikhwatun, ya. Ini sudah saya bahas panjang lebar dulu di Masjid Al-Barkah, masing-masing di sana dulu, tentang hukum, ya, orang dikatakan keluar dari agama Islam. Ya, hukum asalnya orang itu muslim, jangan mudah-mudah dikeluarkan dari Islam. Sehingga konsekuensinya apakah boleh diruqyah, konsekuensinya apakah dia lepas dari suami istri, konsekuensinya apakah dia tidak bisa saling mewarisi, itu tidak mudah, ya. Ketika seseorang hukum asalnya dia Islam, lalu ada perbuatan atau ucapan yang mengeluarkan dia dari Islam, maka tidak semerta-merta menjadi dia keluar dari Islam. Ada proses, ada iqamatul hujjah, ya, ada fahmul hujjah dan seterusnya. Al yakin la yazulu bisyak, sesuatu yang yakin tidak bisa terangkat dengan sesuatu yang ragu. Dengan demikian tetap, ya, diruqyah dan kesempatan untuk diajak kepada kebaikan, terutama mengerjakan sholat. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Sebentar, Bungsur, ya. Rumah. Jadi informasi dari teman itu, jadi di rumahnya itu istrinya sering diganggu. Nah, tapi kalau pas ada dianya enggak, walaupun tadi sudah baca protokol kan, sering, dan informasinya dulunya itu dia itu dibawain tanah dari kampung. Dari kampung. Apa? Tanah. Bawa tanah? Tanah dari kampung di. Untuk apa? Nah, tanaman. itu dari orang tuanya. Apa? Ru'yah dengan? Oh, jarak jauh. Iya, iya. Ru'yah online. Iya, iya. Baiklah. Adapun yang pertama, meruqyah rumah. Sampai ada istilah meruqyah motor mogok. Motor mogok dibawa ke bengkel di ruqyah. Jadi begini, ruqyah pada intinya isinya apa? Doa kan? Doa, ya, doa. Namun memang penerapannya kepada orang yang sakit tadi, la ruqyata illa min ainin au humah. Itu. Namun penyakit apa saja di ruqyah, dan ruqyah isinya tadi nama Allah, bacaan Quran, doa-doa maksud dari Nabi, ya. Nah, kemudian untuk rumah tadi sudah jelas hadisnya, la taj'alu buyutakum maqabir innasyaitona yanfiru minal baitil lati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Apakah ini dinamakan ruqyah? Saya pernah dulu terjemahkan, ya, dulu sekali, ya, tidak tahu sekarang terjemahan itu kemana. Ya, sudah dicetak sama satu percetakan, yaitu penyakit, ya, yang disebabkan oleh jin. Ya. Nah, termasuk di situ penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Karena ada sumur yang selalu keluar api, ya, dibacakan hilang. Dengan ayat tadi, ya, mungkin apakah entahlah dengan istilah ruqyah atau tidak, karena ada sebagian mungkin Ustadz, masa rumah di ruqyah, motor mogok di ruqyah, sampai segitu pengembangannya gitu loh. Ya, intinya itu doa, ya. Dan ada nih rumah dibaca Al-Baqarah, setan akan lari darinya, ya. Dan jangan sekali dua kali, Al-Baqarah lengkap, suratul Baqarah, bukan sehalaman dua halaman, itu, ya.
Dan ini istilahnya, pertama ada dasar hadis, yang kedua mujarrab. Nah, ini nanti ada istilah ini Syekh Shalih Utsaimin. Saya masih bukan ragu ya, tapi masih untuk mencari tahu ya. Lihat ma'inna qalbi, seperti orang yang kena ya, yaitu diambil yang melengket dari badannya seperti bajunya, kainnya, pecinya, celananya ya, atau rambutnya, atau tanah yang biasa dipakai di jalan yang basah, kemudian apa, campur air ya, kemudian dipercikkan kepadanya, wa huwa mujarrab, tapi nggak ada dalil. Nah ini yang saya apa, nanti kita bahas. Tapi beliau mengatakan wa huwa mujarrab, dan dia sudah dicoba, makanya ada istilah mujarrobat. Nah ini ya, mujarrobat. Nah ini ya, bahasa kita apa, mujarab. Nah, jadi mujarab ya. Itu mujarrob, bentuk jamaknya mujarrobat. Ini saya mengatakan begini, nanti karena bukan dalil ya saya belum lah, nanti kita cari referensi lain. Tapi yang katakan syekh ya, sementara yang tidak mau mahfud. Apa beda apa ininya? Ini yang kata Syekh Utsaimin. Cuman karena tidak ada dalil ya. Kalau yang tadi dengan air wudu ada dalil, dibandingkan dengan air yang dicucikan dari anggota badan ada dalil. Tapi kalau diambil sobekan bajunya atau pecinya, atau mungkin jalan tanah yang dia pakai untuk berjalan, diambil campur air dan dipercikkan. Nah ini wa huwa mujarrab kata beliau. Ini saya nggak berani untuk menyampaikan dulu. Antum tahan sebagai wacana saja, ya. Ini. Nah kalau masalah membacakan rumah ada dalilnya, yaitu tadi hadis Imam Muslim itu. Ya kalau motor mogok, bengkel jauh, doa ya Allah mudah-mudahan siapa tahu. Ya kita juga nggak paham. Doa semua terjadi, ya itu. Cuman kalau ada bengkel depan mata, kemudian dibacakan Al-Baqarah sampai mulutnya. Ini kalau memang motornya itu apa mogok, perlu diservis ya. Ya. Depan mata ada ini. Nah ini sabab kauni ya. Ini kita bicara sebab. Ya, ada sebab kauni, ada sebab syar'i. Apa sebab itu? Bahasa Arab as-sabab. Apa as-sabab? Ma yatawassal bihi ila ghairih. Ma yatawassal bihi, sesuatu yang bisa menghantarkan dengan dia kepada yang lain. Saya minum ini ya, biasanya aqua gelas karena tertutup ya, harus pakai sedotan. Kalau nggak pakai sedotan nggak bisa karena tertutup, harus dicoblos dengan sedotan. Nah sedotan itu namanya sebab. Bukan mulut saya yang masuk ke air, sebab kalau mulut ke air harus dicobek. Tapi yang ambil airnya apa? Sedotan. Nah sedotan ini sebagai perantara, itu disebut dengan apa? As-sabab. Sebab ya. Nah sebab ada dua macam, sebab kauni, sebab syar'i. Sebab kauni, sebab syar'i sekian gram, ini begini, akan begini, ini itu bisa. Nah, jadi pertanyaan sering banyak orang, yaitu gelang magnet ya, kalung mahal. Nah, kalau memang magnet itu bisa, dan magnet bisa meluruskan dan membetulkan itu apa, ion-ion listrik yang ada di darah, yang tadinya mungkin ya berseliweran sehingga penyakit, kemudian dia luruskan. Ya, yang belajar rumah magnet digosok, ya, kemudian gerakan ininya bisa berubah-ubah. Ini yang berubah bisa dengan magnet. Nah, itu kalau memang bisa dibuktikan, berarti memang secara ilmiah bisa. Itu namanya apa? Sabab kauni. Tapi yang menyembuhkan bukan magnet itu, bukan obat, bukan ruqyah, tapi siapa? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Itu hanya jalan. Likulli da'in dawa ya. Setiap penyakit pasti ada obatnya ya. Likulli da'in dawa. Sebagaimana dalam hadis ya, setiap penyakit ada obatnya ya. Kemudian apabila
obat tersebut ya, fa idza usiba dawa'udda bari'a biidznillah. Kalau obat itu tepat dengan penyakitnya, maka akan sembuh biidznillah, dengan izin Allah. Ini hadis ya, sahih ya. Ini para jemaah ya. Hadis Jabir bin Abdullah riwayat Muslim, di kulli da'in dawa fa idza usiba dawa'udda bara'a biidznillah azza wa jalla, atau bari'a ya. Bara'a namanya. Setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat tersebut tepat pada penyakit, maka akan sembuh biidznillah. Nabi mengatakan biidznillah, dengan izin Allah, bukan obat itu yang menyembuhkan ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi silakan. Jadi boleh ya. Bentar, ini belum selesai tadi ya. Jadi yang tanah tadi ini apa? Untuk apa tujuannya bawa tanah? Untuk bunga ya, atau untuk yang lain ya. Nah, ini yang dikhawatirkan. Tapi di sini Syekh mengatakan ambil tanahnya. Di sini ada, tapi saya nggak bawa dalil masalahnya ya, nggak bawa dalil gitu ya. Justru malah terjadi diganggu setan, diganggu jin. Coba buang itu, suruh buang ya, buang. Nah, kemudian tadi kedua pertanyaannya, ruqyah jarak jauh ya. Begini ya, sekarang dengan kecanggihan zaman ada nikah jarak jauh, nikah online, nanti hubungannya juga online itu ya. Tapi ulama membahas ya, ketika sekarang itu bisa dihadirkan dengan video call, memang ada ya, dan suaranya langsung dan bisa didengarkan dalam masalah ini. Kalau memang tidak ada sama sekali yang lain yang bisa ngeruqyah langsung, tidak ada masalah ya. Karena apa? Dibacakan memang, cuman pakai alat ya. Karena apa? Ilahnya adalah sampainya bacaan kepada orang tersebut, sampainya bacaan kepada orang tersebut ya. Imam Ahmad cuma dikasih sendalnya, jin kabur, takut. Bukan karena sendalnya Imam Ahmad sakti, karena tahu jin itu siapa yang milik sendal ini. Kalau sendal antum jangan dicoba. Dijadikan permain sama jin. Umar bin Khattab ya, ketika melewati situ jalan, maka jin kabur, lari. Beda dengan Pak Umar, kalau tahu di situ ada jin, dia yang kabur. Itulah antara kita dengan salafus saleh ya, karena keimanan yang mereka miliki ya. Namun mereka juga tidak nonjolkan diri, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman yattaqun. Loh, saya peruqyah, enggak begitu ya, saya ini yang jago ruqyah, enggak ya. Tidak seperti itu. Oleh karena itu kalau ada yang mesti ada yang dekat-dekat ya, saudaranya yang bisa baca Quran, bacaan Al-Quran. Yang bisa membaca hadis Nabi yang ma'thur, bacakan. Tapi kalau timbang tidak ada sama sekali, tidak ada masalah ya. Pada hakikatnya dia memperdengarkan, mungkin dengan telepon ya, dengan video call diperlihatkan ya. Demikian, Allahu a'lam. Silakan terakhir. Kenapa? Pengaruh ain. Ya, itu pada kebun, Al-Kahfi, kebun. Status. Iya, ya sekarang sudah orang-orang latah ya, pamer. Tapi ingat ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun dengan nikmat Tuhanmu bicarakanlah. Dan di dalam hadis juga disebutkan, kalau mimpi yang baik bicarakan kepada orang-orang yang sekiranya tidak nimbul hasad.
Begitu juga dengan nikmat, sekiranya orang tidak timbul hasad. Itu. Karena hasad itu akan mempengaruhi. Al-ainu haq. Ain hak kata Nabi, benar terjadi, nyata. Itu, ya. Dengan demikian, hindarkanlah seperti itu. Jangan gampang dan mudah untuk nge-share. Adapun kepada orang yang memang kita ingin membicarakan nikmat, silahkan, orang baik. Seperti mimpi, ya, Nabi Yusuf, jangan bicara sama saudaramu, itu orang-orang hasad saudaramu, kedengaran, terjadilah. Ya, dan juga dalam hadis yang pernah saya sampaikan, ya, arwi as-solihah minallah, mimpi baik dari Allah Ta'ala, al-hulum minasyaiton, ya, mimpi buruk dari setan, beludah tuh 3 kali ke samping kiri, jangan bicarakan. Kalau bicara yang baik-baik, pilih orang yang sekiranya tidak hasad, itu, ya, sekiranya tidak hasad, karena hasad akan berpengaruh tadi. Namun kita kadang karena apa ya? Ya karena gengsi, ingin pamer. Ini semua penyakit sekarang tuh itu. Gengsi tambah pamer, mau viral, akhirnya dapat rival. Ya. Orang yang viral-viral selalu ada rival. Betul. Ujung-ujungnya juga tersungkur. Orang yang dibesarkan oleh media, dia akan jatuh oleh media. Betul. Itu, ya. Orang yang viral pasti akan dapat rival. Itu, ya. Di antara rival tersembunyi yaitu ainul hasad, mata yang hasad. Bahkan rivalnya terang-terangan. Itu. Ya. Makanya jangan mudah untuk viral karena akan dapat rival. Ini para jamaah rahmati Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dan dengan ilmu ya kita diberi petunjuk. Karena ilmu itu sudah kebenaran, sebuah kebenaran. Insya Allah demikian. Sehingga jangan sampai, insya Allah jangan khawatir tidak bisa menikmati dunia. Justru dengan ilmu, bagaimana cara menikmati dunia yang lebih nikmat, yang hakiki, kan begitu. Dan diatur semuanya, kenikmatan dunia menjadi nilai akhirat. Ya, bukan seperti syubhat yang diterima oleh mereka bahwa agama membatasi dunia. Justru agama membuat kita bagaimana menikmati dunia dengan sebenarnya dan bernilai akhirat. Itulah para jemaah dengan ilmu, insya Allah yakin dan percayalah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.